Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan, dalam kondisi sehat walafiat, sehat lahir dan batin, tidak ada kurang satu apapun, meskipun kita dalam kondisi belajar dari rumah kita masing-masing. Jumpa lagi dengan saya pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan materi yang lain atau materi pada pelajaran kita selanjutnya. Sebelum itu marilah kita bersama-sama manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izinnya lah sehingga pada kesempatan ini kita bisa bersua atau saling berbagi meskipun melalui virtual. Tetapi insya Allah tidak mengurangi silaturahim kita untuk saling memberi dan saling berbagi, menuntut ilmu pengetahuan. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, karena atas perjuangannya lah kita bisa menikmati kebebasan hidup beragama, menjalankan agama kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah beliau. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas materi. Ya, ini adalah materi pertama pada KD. KD terkait dengan kira-kira apa anak sekalian? Kalau kita melihat gambar ini, kira-kira materinya apa? Ya, terima kasih. Betul. Jadi materi yang kita akan bahas pada kesempatan ini adalah terkait zakat fitrah. Ya, pada KD ini kita sebetulnya akan membahas tentang zakat fitrah dan zakat mal. Nah, karena luasnya cakupannya sehingga kita membagi pertemuan ini ke dalam 2 kali pertemuan, maka pertemuan pertama pada KD ini kita akan fokuskan pada materi zakat fitrah. Zakat fitrah mungkin kalian sudah sering mendengar ya, sudah sering mengeluarkan zakat fitrah, meskipun yang mengeluarkan itu mungkin adalah orang tua kalian, tetapi saya yakin kata-kata zakat fitrah ini sudah sering kalian dengarkan dan sering mungkin juga kalian sudah ketahui karena sudah dipelajari di SD. Tetapi untuk pertemuan ini kita akan mencoba membahas lebih jauh terkait dengan hal tersebut. Ya, tapi sebelumnya untuk mencari keridhaan dari kegiatan kita pada kesempatan ini, dan semoga Allah memudahkan apa yang kita lakukan. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, membaca doa belajar. Mari satukan hati dan pikiran, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan Ustadz yang pandu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa wafiqni amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang luas, dan amal soleh yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan Allah mendengarkan dan Allah mengabulkan sehingga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Anak sekalian, sekali lagi saya selalu mengingatkan bahwa apapun yang kita lakukan, awalilah semua itu dengan doa, bismillah, dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatunya itu adalah milik Allah. Baik,
Nah, pada kesempatan ini marilah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita. Jadi supaya terarah apa yang kita pelajari, mari kita ketahui terlebih dahulu tujuannya. Yang pertama adalah memahami ketentuan zakat fitrah. Jadi kita akan terlebih dahulu memahami ketentuan, termasuk di dalamnya pengertian zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah mempraktekkan ketentuan zakat fitrah. Dan yang tidak kalah pentingnya yang ketiga adalah menunjukkan perilaku senang berbagi kepada sesama. Baik, jadi ada 3 pokok penting yang kita akan capai pada pertemuan kali ini, insyaallah. Baik, nah sekarang kita lihat daftar pembahasan kita. Yang pertama kita akan mencoba membahas tentang pengertian zakat. Kita akan ketahui dulu apa itu zakat, apa artinya zakat, secara bahasa dan istilah. Kemudian yang kedua, kita ingin melihat apa dasarnya dalam Al-Quran. Disebut dengan dalil nakli. Kemudian yang ketiga adalah syarat muzakki. Syarat-syarat orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian yang keempat adalah rukun zakat. Apa rukunnya? Kemudian yang kelima adalah waktu berzakat. Ini ada 5 ini yang satu persatu kita akan coba dalami. Ya, kita akan mencoba dalami. Ya, kita melangkah ke yang pertama, pengertian zakat terlebih dahulu. Mungkin ada di antara kalian sudah mengetahui ya, apa itu zakat. Ada? Ya baik, terima kasih. Jadi kita lihat bersama-sama apa yang dimaksud dengan zakat. Jadi secara bahasa zakat fitrah adalah zakat kesucian. Zakat kesucian. Nah, ini yang pertama kita harus ketahui. Jadi zakat fitrah itu artinya suci. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat kesucian. Nah, secara istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang mukmin di bulan Ramadan. Nah, ini secara istilahnya ya. Jadi zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang mukmin di bulan Ramadan. Fungsinya apa? Adalah untuk mensucikan diri dan harta kita. Ini. Jadi itu yang pertama yang kita harus pahami dulu. Jadi zakat fitrah itu secara bahasa artinya zakat kesucian. Dan secara istilah artinya zakat yang wajib. Wajib itu ya harus. Semua orang harus mengeluarkan setiap jiwa yang mengaku mukmin atau muslim dan waktunya di bulan Ramadan, hanya di bulan Ramadan saja. Itu. Mungkin sudah bisa dipahami? Ya baik, terima kasih, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Apa dasarnya zakat ini dalam Al-Quran? Kita lihat secara bersama-sama ya. Dibuka Al-Qurannya. Nah ini. Ya, kita baca. Saya Ustadz pandu ya. Saya Ustadz baca lebih dahulu. Perhatikan HP-nya atau laptopnya baik-baik. Ya, lihat panjang pendeknya, cara penyebutan hurufnya. Nanti kalian membaca sendiri kalau bisa dihafalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna salataka sakanun lahum
Wallahu sami'un alim. Ya, sekali lagi ya, perhatikan. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Nah, kita lihat artinya. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, ya. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, dari ayat ini tersebut zakat. Nah, zakat, ya. Jadi inilah dasarnya, dan banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat. Ya, baik anak sekalian, kita sudah tahu dasarnya dalam Al-Quran. Sekarang kita ingin mengetahui syarat muzaki, syarat orang yang mengeluarkan zakat. Jadi mungkin saja ada orang yang tidak memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Artinya dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah, siapa-siapa di antara mereka, di antara kita yang wajib mengeluarkan zakat, pertama adalah beragama Islam. Itu yang pertama. Jadi kalau mengaku beragama Islam, wajib mengeluarkan zakat. Ya, siapapun dia. Kemudian yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Nah, dalam hal ini termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau ada bayi yang lahir sebelum maghrib, sebelum berbuka di bulan Ramadan itu, maka dia wajib dibayarkan zakatnya. Demikian juga seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang meninggal sebelum akhir Ramadan, maka wajib baginya dikeluarkan atau dibayarkan zakatnya. Itu. Jadi siapapun dia yang hidup di bulan Ramadan, wajib untuk dibayarkan zakatnya. Yang ketiga adalah mampu membayar zakat. Artinya punya kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya di hari raya Idul Fitri. Jadi mampu membayar zakat. Ada yang bisa dikeluarkan dari hartanya untuk membayar zakat. Jadi kalau orang Islam hidup pada bulan Ramadan tapi sama sekali tidak ada harta baginya, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, tetapi kalau ada cukup pada hari itu untuk mengeluarkan zakat, silahkan dikeluarkan zakatnya. Tuh, inilah syarat muzaki. Muzaki itu artinya orang yang mengeluarkan zakat. Namanya atau istilah dalam agama adalah muzaki. Baik, saya kira sudah bisa dipahami ya sekalian. Tidak apa-apa nanti dilihat lagi, diulang-ulang terus. Atau kalau belum bisa atau mau disalin, silahkan dibuka buku paketnya. Ya. Nah, selanjutnya anak sekalian, kita lihat rukun zakat. Nah, apa rukunnya zakat? Ya. Kalau syarat itu adalah sesuatu yang harus dimiliki seseorang ketika ingin mengeluarkan zakat. Itu. Kalau rukun sesuatu yang harus dipenuhi dalam berzakat. Nah, dalam hal ini zakat fitrah. Yang pertama adalah niat. Ini yang harus dipenuhi kalau mengeluarkan zakat. Harus niat.
Jadi niatnya itu adalah bisa dilihat nanti di dalam bukunya ada di situ niat kalau mau dilafazkan secara Arab. Tapi kalau niat mau dilafazkan secara Indonesia, karena niat itu kan tempatnya di dalam hati. Jadi niatnya gara-gara di dalam hati kita, saya berniat untuk mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan ini ikhlas karena Allah Ta'ala. Kira-kira seperti itu sederhananya. Paling tidak ada terucap di dalam hati kita tentang apa yang kita mau lakukan terkait dengan zakat fitrah ini di dalam bulan Ramadan sebelum mengeluarkan zakat. Itu harus ada niat. Kemudian yang kedua, adanya muzakki, orang yang berzakat fitrah. Itu rukun yang kedua yang harus ada terpenuhi di dalam zakat fitrah. Kemudian yang ketiga adalah adanya mustahik. Mustahik itu artinya orang yang berhak menerima zakat fitrah. Kalau muzakki adalah orang yang berhak mengeluarkan. Kalau mustahik orang yang berhak menerima zakat fitrah. Jadi ada niat, ada muzakki, ada mustahik. Dan yang keempat adalah adanya harta yang digunakan untuk membayar zakat fitrah. Jadi ada 4 rukunnya. Ada 4 rukunnya. Kalau syaratnya tadi ada 3. Jadi saya ulangi, rukun zakat fitrah ada 4. Yang pertama niat. Yang kedua adanya muzakki atau orang yang mengeluarkan zakat. Yang ketiga ada mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Dan yang keempat adalah adanya harta yang digunakan untuk membayar zakat fitrah. Ya, jadi ada 4 ya, ingat rukunnya. Kalau syaratnya ada 3. Baik, sekalian. Kita lanjut ya. Nah, sekarang waktu zakat. Nah, kapankah kita mengeluarkan zakat? Tadi sudah dijelaskan bahwa kita mengeluarkan zakat fitrah itu adanya hanya pada bulan Ramadan. Nah, tetapi di dalam bulan Ramadan itu ada pembagian waktu di dalam mengeluarkan zakat. Pertama ada yang disebut dengan waktu takjil. Nah, waktu takjil ini boleh saja dilakukan. Yakni dilakukan sejak bulan Ramadan tiba hingga akhir bulan Ramadan sebelum matahari terbenam. Jadi ketika masuk bulan Ramadan itu sudah bisa mengeluarkan zakat. Nah, sampai akhir bulan Ramadan. Nah, itu namanya takjil. Nah, kemudian yang kedua ada juga istilah waktu wajib. Nah, ini semenjak matahari terbenam sampai sebelum salat subuh di akhir bulan Ramadan. Ya. Jadi ketika matahari terbenam berbuka di akhir bulan Ramadan sampai sebelum salat subuh di akhir bulan Ramadan. Jadi hanya malam itu waktu wajib. Kemudian ada yang disebut dengan waktu lebih utama, afdal. Yang manakah itu? Yaitu sejak selesai sholat subuh terakhir di bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi waktunya sudah hampir habis mepet. Itu waktu afdal itu. Tapi kadang-kadang kalau seperti itu kan repot biasanya karena orang sudah pada sibuk semua. Nah biasanya orang itu mengeluarkan zakat mungkin pekan terakhir di bulan Ramadan. Biasanya para panitia masjid amil zakat itu sudah mulai mengumumkan penerimaan zakat di masjid dan di lembaga-lembaga penerima zakat. Baik anak-anak sekalian, nah sekarang untuk lebih mendalami materi zakat fitrah ini, anak sekalian diminta untuk menjawab pertanyaan berikut. Ya, insya Allah pertanyaannya gampang saja karena materi zakat ini tidak terlalu panjang, terlalu luas. Kita sudah jelaskan tadi inti-intinya.
Adapun penjelasannya secara luas itu bisa nanti anak sekalian membaca di dalam bukunya masing-masing atau bisa juga di search di Google sehingga kalian bisa mendapatkan penjelasan lebih detail dan lebih luas. Nah, kesempatan ini hanya sebagai pengantar, pemantik bagi kalian untuk mengantar kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat. Nah, untuk lebih mendalami penjelasan ini dan sekaligus nanti menjadi penilaian pengetahuan bagi guru kalian, maka anak sekalian diminta untuk menjawab pertanyaan berikut. Entah nanti pertanyaannya dijawab di Google Classroom atau di buku tugas yang sudah disiapkan tergantung instruksi dari guru agamanya masing-masing. Nah, soal pertama adalah apakah yang dimaksud dengan zakat fitrah? Nah, ini gampang kan, tadi kita sudah jelaskan. Yang kedua, mengapa umat Islam diharuskan membayar zakat fitrah? Ini menurut pendapat kalian saja berdasarkan pemahaman yang kalian tangkap, pahami dari penjelasan tadi atau dari bacaan kalian. Nah, silahkan berikan alasannya berdasarkan pemahaman. Yang ketiga adalah tuliskan syarat membayar zakat fitrah. Apa syaratnya? Tadi juga kita sudah jelaskan dan saya yakin kalian sudah bisa memahami. Tiga saja anak-anak sekalian, dan jangan ditunda-tunda. Setelah ini kalian langsung menjawab, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Baik anak-anakku sekalian, dan terakhir sebagai tugas praktek untuk keterampilannya, silakan tuliskan satu ayat. Nah, tadi ayatnya kita sudah baca sebagai dalil atau dasar tentang pembayaran zakat, lengkap dengan artinya. Yaitu tuliskan satu ayat Al-Quran tentang zakat lengkap dengan artinya. Tadi kita sudah baca secara bersama-sama, tinggal dituliskan saja. Baik anak-anakku sekalian, saya kira untuk materi ini cukup sebagai pengantar. Silakan dikembangkan, dijawab pertanyaan untuk lebih memberikan pendalaman pemahaman kepada kalian semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Sekali lagi saya memberikan nasihat kepada kalian semua untuk tetap menjaga diri, jaga kesehatan, jangan lupa selalu mencuci tangan supaya kita tetap terhindar dari segala macam penyakit. Baik anak-anakku sekalian, cukup sudah pertemuan kita melalui virtual ini. Kalau masih ada yang belum dipahami, silakan dicatat dan bisa ditanyakan langsung ke guru agamanya masing-masing dan juga bisa dicari di dalam buku paketnya. Terima kasih, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.